Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kami dari PK3C memperkenalkan nama saya Fahab. Ya, Saya Lukman Lukman Faris Faris Faskal. Pascal. Saya Namanya Nama saya Filipus Tabalian. Next, next, one. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal metode simpleks standar maksi-maksi. Sebagai contohnya, suatu perusahaan menghasilkan dua produk meja dan kursi. Proses melalui dua bagian fungsi, perakitan dan pemanasan. Pada bagian perakitan tersedia sedangkan pada bagian pemanasan hanya sekitar 48 yang menghasilkan 1 jam diperlukan 1 jam kerja perakitan, 2 jam kerja pemanasan. Sedangkan untuk menghasilkan satu porsi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan kerja pemanasan. Laba untuk setiap meja dan berapakah jumlah porsi dan meja yang diperlukan atau dihasilkan penyelesaiannya? Biasanya definisi variabel keputusan yang akan diambil adalah apakah jumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Contohnya, X1 jumlah meja yang dihasilkan dalam satuan nilai. X2 adalah jumlah kursi yang dihasilkan dalam satu nilai. Penjelasannya perumusan persoalan dalam bentuk prosesnya yaitu ada perakitan, pemolesan, dari waktu yang dibutuhkan menit, total jam kerja yang tersedia. Perakitan itu waktu yang dibutuhkan pekerja dan dua total jam kerja yang tersedia 60. Pemolesan waktu yang dibutuhkan per unit itu 2 dan 4 total jam kerja yang tersedia 44. Laba per unit adalah 80.000 dan 60. Perumusan fungsi tujuan fungsi maksimasi laba maksir sama dengan 8 kali 1 ditambah 6 X2 dalam satuan 10. Perumusan fungsi kendala dengan kendala 4 X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan kurang 2 X1 ditambah 4 X2 kurang dari sama dengan 48. Kendala non negatif X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Yang selanjutnya, metode simpleks maksimasi menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Misalkan X1 sama dengan mengejar dan X2 sama dengan fungsi tujuan Z sama dengan 8 X1 dan 6 X2. Fungsi-fungsi kendala itu 4 X1 ditambah 2 X2 kurang dari sama dengan 6. 2 X1 ditambah 4 X2 kurang dari sama dengan 48. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar dan diambil 8 X1 X2 sama dengan 4 X1 ditambah 2 X2 ditambah X3 sama dengan 2 X1 ditambah 4 X2 dan X4 sama dengan 48. X3 X4 adalah variabel select. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
One baris 15 ke depan. Selanjutnya ada penjelasan membuat tabel simplex awal. Yang pertama ada menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar literasi. Yang kedua, kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Yang ketiga, ada baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Yang keempat, ada cara menentukan indeks atau nilai kanan dalam kolom kunci. Yang kelima, ada menentukan nilai elemen sel, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris. Selanjutnya sudah tertera berikut. Untuk variabel dasar, ada Z, S1, S2. Untuk selebihnya sebagai berikut tabelnya. Selanjutnya melakukan iterasi dengan menentukan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk Z. Membuat baris kunci baru baru baris kunci baru dengan baris kunci lama elemen atau sel baris. Kunci baru atau X1 sama dengan 421 per 4. X1 sama dengan 1, 1 per 2, 1 per 4, 0,15. Untuk variabel dasar, nilai X1, Z-nya 0. Untuk X1 nilainya 1. Untuk X2 nilainya 1 per 2. Untuk S1 nilainya 1 per 4. Untuk S2 nilainya 0. Untuk NK-nya 15. Selanjutnya membuat baris variabel baru. Baris S2 baru sama dengan baris S2 lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai, baris kunci baru. Baris S2 baru sama dengan 2 4 0 148 dikurang 2 dikali 1 1 per 2 1 per 4 0,15. Untuk hasilnya 0 3 dikurang 1 1 per 2 1,18. Untuk variabel dasar nilai nilai Z-nya 0, X1-nya 1, X2 1 per 2, S1 1 per 4, untuk S2 0, NK-nya 15. Untuk S2 Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 3, S1-nya min setengah, S2-nya 1, untuk NK-nya 18. Selanjutnya membuat baris Z. Baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris Z baru sama dengan min 8 min 0,00 dikurang min 8 dikali 1, 1,5, 1 per 4, dan 0,15. Untuk hasilnya 0 min 2, 20, 1 per 120. Untuk variabel dasar tabelnya sebagai berikut. Z-nya 1, untuk X1-nya 0, X2-nya min 2, S1-nya 2, S2-nya 0, untuk NK-nya 120. Untuk nilai X1-nya, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 1 per 2,
S1-nya 1/4, S2-nya 0, untuk NK-nya 15. Untuk nilai S2, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 3, untuk S1-nya min setengah, S2-nya 1, dan NK-nya 18. Untuk variabel dasar, untuk nilai Z-nya Z1, X1-nya nilainya 0, X2-nya min 2, S1-nya 2, S2-nya nilainya 0, untuk NK-nya 120. Untuk indeksnya tidak ada. Selanjutnya ada nilai X1. Untuk Z-nya 0, untuk X1-nya 1, X2-nya 1/2, untuk S1-nya 1/4, untuk S2-nya 0, lalu untuk NK-nya 15. Untuk indeksnya nilainya 30. Selanjutnya ada nilai S2, nilai Z-nya adalah 0, X1-nya 0, X2-nya 3, S1-nya min 1/2, S2-nya nilainya 1, untuk NK-nya 18, dan nilai untuk indeksnya adalah 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anissa Aulia. Selanjutnya, lakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai baris Z yang baru. Pertama, tabel simpai diferensiasi satu. Variabel dasar Z X sebab 1 S sebab 2. Nilai Z 1 X sebab 1 0, X sebab 2 min 2. Select variabel S1 sebab S sebab 1 2, S sebab 2. Nilai kanan 120. Indeks min 60. X sebab 1 Z nilainya 0, X sebab 1 1, X sebab 2 setengah, 1/2, S sebab 1 1/4, S sebab 2 0, nilai kanan 15, indeksnya 30. S sebab 2, nilai Z-nya 0, X sebab 1 0, X sebab 2 3, S sebab 1 min 1/2, S sebab 2 1, nilai kanan 18, indeksnya 6. Selanjutnya membuat garis kunci baru. Garis kunci baru X sebab 2 sama dengan 0,3 kurangi 1/2 118/3, X sebab 2 sama dengan 0,1 kurangi 1/6 1/3 dan 6. Variabel dasar Z X sebab 1 X sebab 2. Nilai X sebab 2 Z 0, X sebab 1 0, X sebab 2 1, X sebab 1 min 1/6, S sebab 2 1/3, dan nilai kanannya 6. Membuat garis Z baru. Garis Z baru sama dengan kurangi 2 0 120 dikurangi min 2 dikali 0,1 dikurangi 1/6 1/3 6 sama dengan 0,05 per 3132. Variabel dasar
Z X subab 1 X subab 2 nilai Z X subab 1 0 X subab 1 1 X subab 2 0 X subab 1 1/3 X subab 2 min 1/6 nilai kanannya 12 X subab 2 Z sama dengan nilai 0 X subab 1 0 X subab 2 1 X subab 1 min 1/6 X subab 2 1/3 kanannya 6 membuat baris variabel baru baris X subab 1 baru sama dengan 1 1/2 1/4 0 dikurangi 1/2 dikali 0,1 dikurangi 1/6 1/3 jadinya 1 10 10 1/3 dikurangi 1/6 12 ada simpan juga jelas di 1 Per kesimpulannya, Per. Langsung kesimpulan aja, Per. Silakan, Per. Ya, saya akan membacakan slide kesimpulannya, yaitu karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan sama dengan meja sama dengan 12. X2-nya sama dengan kursi sama dengan 6. Nilai fungsi tujuan Z atau bisa disebut laba sama dengan 132 dalam puluhan ribu rupiah. Artinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 1.320.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi meja sebanyak 12 unit dan kursi sebanyak 6 unit. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai X3 dan X4 tidak ada. X3 dan X4 sama dengan 0. Artinya seluruh waktu kerja atau perakitan dan pemolesan sudah habis digunakan. Tidak ada waktu yang tersisa. Contoh soal metode simplex 2 pas. Misalkan kita memiliki masalah pemrograman interlinear berikut. Maksimalkan Z sama dengan 3X1 tambah 2X2 tambah X3 dengan kendala X1 tambah X2 tambah X3 Kurang dari sama dengan sama dengan 5. 2X1 tambah X2 tambah X3 lebih besar sama dari dengan 6. Lebih besar sama dengan 6. X1 tambah 3X2 lebih besar sama dengan 4. X1 dan X2 X3 lebih dari 0. Langkah 1. Untuk mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan, sebelum memulai metode simplex, kita perlu mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slash, surplus, dan variabel artifisial. Berdasarkan bentuk ketidaksamaan, kita tambahkan untuk kendala X1 tambah X2 tambah X3 kurang dari 5, kita tambahkan variabel slash X1. X1 tambah X2 tambah X3 tambah S1 sama dengan 5. Next. Untuk kendala 2X1 tambah X2 tambah X3 lebih dari 6, kita tambahkan variabel surplus S2 dan variabel artifisial A1 sama dengan 2X1 tambah X2 tambah X3 kurang S2 tambah A1 sama dengan 6. Untuk kendala X1 tambah 3X2 lebih dari apa sih Bang itu Bang? Maaf. lebih besar sama dengan 4, kita tambahkan variabel surplus
S3 dan variabel artifisial A2. X1 tambah X3 X2 kurang S3 tambah A2 sama dengan 4. Untuk kendala X1 tambah X3 X2 lebih besar. Itu Lebih berapa besar sih, sama Bang? dengan Kecil banget. Lebih besar sama dengan 4. Kita tambahkan variabel surplus S3 dan variabel artifisial A2. X1 tambah 3X2 kurang S3 tambah A2 sama dengan 4. Sehingga model linear kita menjadi maksimalkan Z sama dengan 3X1 tambah 2X2 tambah X3. Dengan kendala X1 tambah X2 tambah X3 tambah S1 sama dengan 5. 2X1 tambah X2 tambah X3 kurang S2 tambah A1 sama dengan 6. X1 tambah 3X2 kurang S3 tambah A2 sama dengan 4. X1, X2, X3, S1, S2, S3, A1, A2 lebih besar sama dengan 0. Langkah 2. Membentuk fungsi tujuan untuk V1. Tujuan V1 adalah untuk menghilangkan variabel artifisial. Kita membentuk fungsi tujuan V1 sebagai minimalkan jumlah dari semua variabel artifisial yang ada, yaitu A1 dan A2. Minimalkan W sama dengan 1 tambah A2 dengan kendala X1 tambah X2 tambah X3 1 sama dengan 5. 2X1 tambah X2 tambah 3 kurang S2 tambah A1 sama dengan 6. X1 tambah X3 X2 kurang S3 tambah A2 sama dengan 4. selanjutnya X6 langsung lanjut. Selanjutnya contoh soal metode simplex 2 fase. Langkah 4. Menggunakan metode simplex fase 1. Pada tahap ini kita melakukan iterasi simplex untuk mengecilkan nilai fungsi tujuan phase W hingga mencapai nilai W sama dengan 0 atau tidak ada lagi variabel artifisial yang berada dalam solusi dasar. Jika pada akhirnya nilai W sama dengan 0, kita lanjutkan ke fase 2 untuk mencari solusi optimal dari masalah aslinya. Jika W lebih dari 0, maka masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Langkah 5, menghapus variabel artifisial dan melanjutkan ke fase 2. Setelah mencapai solusi dengan W sama dengan 0 atau W minimum, kita dapat menghapus variabel artifisial dari tabel dan melanjutkan ke fase 2 dengan fungsi tujuan yang asli, yaitu maksimalkan Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2 tambah X3. Next. Langkah 6, menyusun tabel simplex untuk fase 2. Tabel simplex fase 2 mirip dengan fase 1, tetapi kali ini kita menggunakan fungsi tujuan asli tanpa variabel artifisial dan mencari solusi optimal untuk masalah awal. Next. Kesimpulan, metode simplex 2 fase ini digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear yang tidak memiliki solusi dasar yang valid pada awalnya. Pada fase pertama, kita fokus pada menghilangkan variabel artifisial, dan setelah itu pada fase kedua, kita menggunakan metode simplex untuk mencari solusi optimal dari masalah tersebut. Next. Terima kasih presentasinya. Sekian dari materi yang dilakukan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.